Hai semua, halo, perkenalkan nama aku Caroline Juliana Simbolon dengan NIM 241121555. Kali ini aku akan wawancara teman-teman aku dari berbagai agama, mulai dari Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha. Wawancara kali ini tidak mendukung atau membenarkan agama satu atau agama yang lain, melainkan wawancara ini adalah perspektif atau opini teman-teman aku tentang agama mereka yang mereka yakini. Bisa aja wawancara ini menjadi ajang pembelajaran buat teman-teman yang tonton video ini agar kalian lebih tahu tentang agama lain. Nah, teman-teman, apa sih arti kerukunan antara umat beragama itu? Emang penting banget ya? Menurut aku penting banget. Karena kerukunan itu intinya hidup damai, saling menghormati, dan bisa berdampingan meskipun berbeda antara aku dan kamu. Di Indonesia yang punya berbagai suku, budaya, dan agama yang berbeda, kerukunan bukan cuma hanya untuk dianjurkan, tapi kerukunan juga kebutuhan kita untuk kita bisa hidup aman, nyaman, dan bareng-bareng loh. Tapi emangnya ajaran agama juga ngajarin soal kerukunan ya? Menurutku iya dong. Semua agama mengajarkan tentang pentingnya saling menghargai, tidak memaksakan kehendak antar sesama, dan hidup saling kasih sayang antar sesama manusia. Nah, lewat wawancara ini, aku dan teman-teman akan bahas soal ini lebih dalam. Bagaimana agama memandang tentang kerukunan, dan bagaimana cara mewujudkannya. Dan mengapa penting buat bangsa kita. Selamat menyaksikan. Halo, nama aku Aden. Aku Adina Gita Bisnis Bukit. Aku Kartika. Saya Fiona. Saya Adi Ferdianto. Saya berasal Menganut agama Katolik. Dan aku menganut agama Kristen. Saya menganut agama Islam. saya penganut agama Buddha. Dalam Hindu, hidup rukun dijelaskan melalui konsep tatswa asi at-aqwa kamu adalah dan vasudiyava supakam atau seluruh dunia adalah kekuatan. Artinya semua makhluk hidup itu dipandang setara sehingga penting untuk saling menghormati tanpa mengundang agama dan kepercayaan. Menurut agama Katolik, konsep hidup rukun dengan menurut agama lain dijelaskan melalui ajaran tentang kasih, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Gereja Katolik juga mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga setiap orang berhak memiliki martabat yang sama dan harus dihormati. Menurut ajaran agama Kristen, konsep hidup rukun dengan menurut agama lain dijelaskan dalam beberapa prinsip utama. Yang pertama yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Yang kedua, menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan dan budaya. Yang ketiga, menjadi saksi Kristus dengan cara hidup yang baik dan kasih sayang. Dalam agama Kristen, kami diajarkan untuk hidup berdampingan dengan orang lain, termasuk mereka yang memiliki keyakinan berbeda, dan menunjukkan kasih sayang serta penghormatan kepada semua orang. Hidup rukun dengan penuh agama lain sangat penting. Islam mengajarkan untuk menghormati semua orang tanpa memandang agama mereka. Di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama yang ada di surah Al-Baqarah ayat 256 dan mendorong umat Islam untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada semua manusia yang ada di surah Al-Mumtanah ayat 8. Hidup rukun menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat yang beragam. Dengan pemeluk agama lain didasarkan pada sikap adaptasi atau fakta, saling menghargai dan tidak memaksakan pandangan pada orang lain. Juga mengajarkan damai, menghormati semua makhluk dan menghindari pertentangan. Kerukunan tercipta bila kita mampu melihat bahwa semua manusia mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Dengan ajaran Haidsa tanpa kekerasan, umat itu diajarkan tidak keyakinan orang lain. Dan keyakinan melalui ajaran tentang kasih, toleransi, dan dialog seperti yang disebutkan tadi. Umat Katolik juga diajarkan untuk mengasihani dan menghormati semua orang tanpa memandang latar belakang atau keyakinan mereka. Agama Kristen mengajarkan untuk menghormati perbedaan keyakinan dengan cara yang pertama, mengakui hak orang lain untuk memiliki keyakinan yang berbeda.
menunjukkan kasih sayang dan penghormatan kepada semua orang tanpa memandang keyakinan mereka. Dan yang ketiga yaitu berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang mempromosikan kerukunan dan persatuan. Dalam Kristen, kita diajarkan untuk menjadi pembawa damai dan rekonsiliator, serta untuk mempromosikan kerukunan dan persatuan di antara semua orang. Mengajarkan untuk menghormati perbedaan keyakinan dengan cara yang pertama, tidak memaksa. Tidak ada paksaan dalam beragama seperti yang di surah tadi Al-Baqarah ayat 196. Dan yang kedua, berbuat baik, berbuat adil dan baik pada semua manusia, dan juga ada di surah Al-Mumtanah ayat 8. Yang ketiga, menghormati hak. Menghormati hak asasi manusia termasuk hak beragama. Dengan prinsip-prinsip ini, Islam mengajarkan pentingnya hidup rukun dan damai dengan semua umat beragama. Juga mengajarkan untuk menghormati perbedaan dengan tidak mencela atau merendahkan orang lain, serta membina hubungan yang harmonis dengan semua orang. Pemuda diajarkan untuk mengembangkan sikap netral atau toleransi universal dan mereka yang akhirnya semangat sehingga dapat menerima keberagaman dengan pikiran dan Bahwa kita ayat 29 melihat semua makhluk setara, mana pada sastra mendorong harmonisasi sosial, sama di sana pandangan setara terhadap semua makhluk. Kitab suci yang mendorong kerukunan antar umat beragama dalam agama Katolik itu ada dua. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 yang berisi, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah kamu juga harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Yang kedua ada dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berisikan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah perintah yang pertama, dan perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ayat-ayat Alkitab mendorong yang pertama terdapat dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31 yang isinya yaitu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Dan perintah kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat yang kedua terdapat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11 isinya yaitu, "Karena itu berusahalah untuk hidup tenang, uruslah urusanmu sendiri dan bekerjalah dengan tanganmu sendiri seperti yang telah kami perintahkan kepadamu." Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang mendorong kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, surah Al-Hujurat ayat 13. "Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti." dalam agama ada kitab suci agama Buddha terdapat ajaran yang menekankan pentingnya cinta kasih. Ini sampai salah bahwa kita yang akhirnya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ajaran ini tidak berbeda-beda orang ras atau golongan lainnya, dan tidak pernah bersabda bahwa dengan yang hidup lain dan memperkenalkan cinta kasih terhadap semua. Kerukunan secara kedamaian, persatuan, dan stabilitas sosial. Hal ini penting untuk mencegah konflik, memperkuat rasa nasionalisme, dan mendukung pembangunan bangsa yang beradab. Dari kerukunan umat beragama bagi bangsa Indonesia adalah meningkatkan keharmonisan dan kedamaian. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dan solidaritas. Dan yang terakhir menurut saya lebih dominan itu meningkatkan kualitas hidup. Manfaat dari kerukunan antar umat beragama bagi bangsa Indonesia antara lain, pertama, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, mendorong terciptanya masyarakat yang damai dan harmonis. Yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan dan budaya. Kerukunan antar umat beragama membawa banyak manfaat bagi Indonesia. Perdamaian dan stabilitas mengurangi konflik sosial. Sementara persatuan memperkuat bangsa dan menghadapi tantangan.
Dengan saling menghormati perbedaan, kita dapat saling menciptakan suasana yang damai, tentram, dan saling mendukung. Buat Indonesia yang mempunyai adat, agama yang sangat banyak, kerukunan adalah sebuah kunci untuk bangsa ini tetap kuat, bersatu, dan bahkan lebih keren. Jadi sebuah solidarisme yang sekecil itu akan bisa membuat kedamaian yang sangat besar. Terima kasih sudah menonton wawancara ini. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari terciptanya Indonesia yang rukun dan penuh kasih.